Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum yang terkait dengan masalah zakatul fitri berdasarkan keterangan yang datang dari Alkitab, dari sunnah Nabi SAW dan penjelasan para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun zakatul fitri dijelaskan oleh para ulama maknanya secara istilah, dia adalah sedekah tajibu bil fitri min Ramadan. Dia adalah sedekah yang wajib dikeluarkan dengan sebab kembalinya kita berbuka setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka namanya zakatul fitri. Jadi bukan zakatul fitrah, bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitri. Itu yang didapatkan dalam istilah yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi zakat al-fitri. Karena beda maknanya antara fitri dengan fitrah. Ya. Kalau fitrah adalah sesuatu yang Allah ciptakan manusia di atasnya, sesuatu yang Allah ciptakan manusia di atasnya yang menjadi kebaikan dan kesempurnaan bagi mereka. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini sebagai fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Jadi agama ini adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Maksudnya adalah agama ini berisi ketentuan, keterangan, aturan dan batasan yang menjadi kesempurnaan ketika dilaksanakan oleh manusia yang Allah ciptakan mereka di atasnya. Ya, inilah fitrah. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir di atas fitrah. Maksudnya di atas Islam. Karena Islam adalah sebaik-baik keadaan yang menjadi kesempurnaan manusia bersifatkan dengan ajarannya. Ya. Ini makna fitrah. Adapun fitri, maka maknanya adalah kembali berbuka atau berbuka. Makanya dalam bahasa Arab ada tanawalul fatur, makan fatur, artinya makan pagi. Makan yang dilakukan di pagi hari namanya fatur. Ya. Maka zakatul fitr adalah zakat atau sedekah tajib bil fitr min Ramadan.
Zakatul fitr adalah zakat atau sedekah yang wajib dengan sebab kembali berbukanya setelah melaksanakan saum di bulan Ramadan, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, zakatul fitr dinamakan dengan sedekah karena sedekah terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang sifatnya sunat atau hukumnya sunat, ada sedekah yang hukumnya wajib. Dan Allah sendiri menyebutkan tentang zakat mal itu dengan kata sedekah, ya, di mana sedekah ini tidak selalu berarti adalah sedekah yang sunat atau infak yang sunat, ya. Tapi sedekah juga bisa berarti adalah infak atau yang wajib dikeluarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Ini ketika berbicara tentang zakat mal, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adapun hikmah min masyru'iyati zakatul fitr. Apa hikmah dari disyariatkannya zakatul fitr? Nanti kita akan bicarakan dalil tentang zakatul fitr. Tapi sebelumnya, apa hikmah disyariatkannya zakat fitri? Para ulama menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Nabi yang mulia alaihi wasallam dapat kita pahami hikmah dari disyariatkannya zakatul fitr adalah ar-rifqu bil fuqara bi'ighna'ihim anis su'al fi yaumil 'id. Hikmah dan tujuan utama dari zakatul fitr tentunya selain dari penghambaan diri kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama, tapi di antara tujuan besar daripada zakatul fitr adalah ar-rifqu bil fuqara, ya, bersikap lemah lembut kepada orang-orang fakir dengan memberikan kecukupan kepada mereka di hari yang tidak sepatutnya mereka berkeliling untuk meminta-minta, karena hari tersebut adalah hari raya, dan hari raya adalah hari kegembiraan. Maka nggak patut ada orang yang berada pada kekurangan berkeliling meminta-minta di tengah kita semua sedang merayakan kebahagiaan, ya. Inilah din agama kita. Bagaimana agama ini mengajarkan kita sebagai satu kesatuan, memiliki rasa yang sama dalam kebahagiaan dan kesedihan. Di saat-saat kebahagiaan, maka tentunya tidak patut ketika kita berbahagia kemudian ada saudara kita yang lain berada dalam keadaan sedih atau susah, bahkan tidak memiliki makanan untuk mereka makan hari itu, ya. Maka ini yang pertama, hikmah dan tujuan daripada zakatul fitr, untuk memberikan kecukupan dalam rangka berbuat baik, berbuat ihsan, berlemah lembut kepada fuqara wal masakin di hari yang tidak sepatutnya mereka berkeliling untuk meminta-minta atau tidak merasakan kebahagiaan dan kecukupan ketika kita semua sedang berbahagia, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua di antara tujuan daripada zakatul fitr yaitu membersihkan kekotoran-kekotoran orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia atau kata-kata keji yang keluar dari lisan mereka ketika melaksanakan ibadah saum Ramadan, ya. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita pastinya penuh dengan kesadaran bagaimana puasa kita masih jauh dari kesempurnaan. Emosi yang kita tidak kontrol, belum lagi perbuatan sia-sia
yang kita lakukan di tengah puasa yang sepatutnya itu ditinggalkan, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi pastinya mengurangi nilai saum itu sendiri, ya. Maka zakatul fitr ini akan membersihkan kekotoran-kekotoran tersebut sehingga puasa menjadi suatu yang utuh, bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan hikmah dan tujuan yang disebutkan oleh para ulama ini, terdapat keterangan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh para ulama. Ibnu Abbas berkata, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri, Rasulullah mewajibkan zakatul fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, zakatul fitri juga sebagai pemberi makan atau untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faman addaha qabla shalah fahiya zakat makbulah, siapa yang menunaikannya sebelum ditegakkan sholat, maksudnya sholat Id, maka itulah zakatul fitr yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqah minas sadaqat, tapi yang memberinya setelah selesai sholat Id, maka itu dianggap seperti sedekah biasa, ya. Yang jadi perhatian dalam hal ini dari hadis Ibnu Abbas adalah keterangan bagaimana Nabi SAW menjelaskan zakatul fitr adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, pensuci bagi orang yang puasa dan memberi makan orang miskin, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, adapun hukum daripada zakatul fitr ini dijelaskan para ulama, dan nampak ini yang menjadi pendapat yang disepakati oleh mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Mundir dalam kitabnya Al-Ijma'. Al-Imam Ibn Mundir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadh anhu min ahli al-ilm ala anna sadaqatul fitr fardun. Telah ijma' orang-orang yang kami hafal dari ahli ilmu, mereka sepakat bahwasannya zakatul fitr itu adalah fardu, hukumnya wajib, ya. Dan dia wajib atas setiap muslim dengan keterangan yang nanti kita akan bahas. Dalil akan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wad dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'addiya qabla khurujin nas ila shalah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, mewajibkan zakatul fitr, yaitu satu sok dari tamar. Nanti kita akan jelaskan berapa itu satu sok, atau satu sok dari syair, ya. Syair itu biji-bijian, ya, jawawut seperti biji-bijian itu. Dan itu wajib atas setiap hamba, ini budak ataupun orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang-orang tua dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum manusia keluar menuju tempat sholatnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
yang jadi pelajaran buat kita sekalian, jelas Ibnu Umar mengatakan Nabi memfardukan, berarti zakatul fitr hukumnya wajib. Ya, zakatul fitr hukumnya wajib. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah juga berfirman dalam suratul A'la, walaupun tidak spesifik penegasannya, tapi ini ditafsirkan oleh sebagian para ulama, maksudnya adalah zakatul fitr. Allah berfirman dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah mereka yang mensucikan dirinya. Kata Sa'id ibn Musayyib dan Umar ibn Abdul Aziz, yang dimaksud pujian kepada orang yang mensucikan diri, maksudnya adalah yang melaksanakan zakatul fitr. Ini yang mengeluarkan zakat untuk mensucikan dirinya, dan yang dimaksud di sini adalah zakatul fitr. Maka ini penguat yang menunjukkan kita sekalian, zakatul fitr adalah suatu yang wajib, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, atas siapa kewajiban zakatul fitr ini? Ada beberapa syarat dari wajibnya zakatul fitr. Yang pertama tentu adalah al-Islam. Ya, syarat sahnya zakatul fitr adalah al-Islam. Ya. Adapun orang-orang di luar Islam, maka mereka bukan orang yang harus membayarkan zakat ini, ya, walaupun mereka mendapat pertanggungjawaban di yaumul qiyamah nanti, ya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka tidak kerjakan dari syariat agama Allah ini. Tapi orang yang masih di luar Islam maka nggak sah, ya, penunaiannya, kalaupun dia menunaikan, ya. Karena yang menjadi syarat dari zakat al-fitr ini yang pertama adalah il-Islam. Ini yang menjadi pendapat jumhur para ulama. Ini yang menjadi pendapat jumhur para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, di antara syarat sah zakatul fitr adalah il-qudrah ala ikhraji zakatul fitr. Kemampuan untuk membayar zakatul fitr. Nah, jadi masalah adalah berapa batas minimal seorang dikatakan mampu sehingga wajib untuk membayar zakatul fitr, ya. Jumhur para ulama dari madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Al-Hanabilah, ya, mereka mengatakan batasan daripada kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia wajib membayar zakatul fitr adalah mereka memiliki, atau seorang memiliki kemampuan untuk mencukupi makannya sehari semalam. Ini batas minimal. Barang siapa yang punya sesuatu untuk dimakan sehari dan semalam, maka kelebihannya, ya, itu untuk dia bayarkan zakatul fitr. Jadi barang siapa yang punya kelebihan untuk kebutuhan makan dan minumnya sehari semalam, maka dia wajib menunaikan zakatul fitr, ya. Kenapa mereka beralasan demikian? Batas minimal kemampuan seseorang wajib bayar zakatul fitr adalah dia punya kelebihan untuk makan dan minum sehari semalam di hari raya. Alasannya adalah hadis yang dihasankan para ulama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughni wa innama yastaghfiru minan nar." Siapa yang meminta-minta padahal dia punya sesuatu yang mencukupi dirinya, maka sesungguhnya yang dia minta itu adalah api dari neraka. Ya. Faqalu ya Rasulullah wa ma yughni. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud atau apa batasan seorang dikatakan dia itu orang yang cukup? Nabi SAW menjawab, an yakuna lahu syab'u yaumin wa lailah. Dia memiliki
kekenyangan atau kecukupan makannya sehari semalam. Selama seorang punya kecukupan untuk dia makan sehari semalam, itu berarti dia orang yang cukup. Kalau dia meminta-minta dalam keadaan dia kecukupan seperti itu, maka perbuatannya itu sama dengan dia meminta-minta api yang akan membawanya kepada kebinasaan. Ya. Nah, ini dalil yang dijadikan oleh dasar para ulama kapan seorang itu dikatakan orang yang cukup menjadi batasan sehingga kelebihan dari itu wajib dia untuk bayar zakatul fitr, ya. Berbeda dengan pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah atau dari madhab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasannya syarat kemampuan minimal dari orang yang wajib zakatul fitr adalah nisaban minan naqdi. Mereka harus punya harta 1 nisab yang cash. 1 nisab itu 85 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang 1 juta, berarti minimal dia harus punya 85 juta. Kalau dia punya 85 juta uang atau emas seharga itu, maka barulah dia wajib bayar zakatul fitr. Ya, kalau enggak maka enggak wajib. Ini mazhab Hanafiyah. Dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Pendapatnya jumhur, yaitu kebanyakan para ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ya. Kenapa pendapat mereka yang lebih kuat? Dengan alasan yang pertama, anna fardhu zakatul fitr warada mutlaqan. Keterangan wajibnya zakat fitri ini datang dari Nabi SAW secara mutlak. Nabi mengatakan, atau Ibnu Umar mengatakan tadi, Nabi mewajibkan zakatul fitr atas setiap muslim, baik itu budak atau orang merdeka, anak-anak atau dewasa. Ini kan sifatnya mutlak, laki-laki ataupun perempuan. Ini sifatnya mutlak, ya. Dan Nabi SAW tidak mengaitkan secara khusus antara kecukupan atau kefakiran, ya. Artinya kemutlakan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini menunjukkan ada keistimewaan terkait zakatul fitr ini berbeda dengan kewajiban zakatul mal. Kalau zakat mal jelas, ya, ada nisab bagi harta itu, karena dia adalah kewajiban yang dibebani kepada hamba pada hartanya. Tapi kalau zakatul fitr ini bukan pada harta, sehingga ada nisab tertentu yang harus dimiliki oleh harta, tapi dia adalah kewajiban atas jiwa, ya. Makanya ketika menjadikan batas minimal sama dengan zakatul mal, ini kurang tepat, karena Nabi menyebutkan secara mutlak bagi setiap jiwa itu dari pribadi-pribadi muslim atau muslimah yang terkena kewajiban ini, bahkan anak-anak. Lihat kata Nabi, ala saghir wal kabir, anak-anak dan orang dewasa. Padahal anak-anak tentunya mereka tidak bekerja, tidak memiliki harta secara spesifik di bawah penguasaan orang tua atau walinya, tapi diwajibkan juga zakatul fitr. Menunjukkan di sini ada keistimewaan yang mengeluarkan batas minimal kepemilikan kecukupan orang yang wajib zakatul fitr berbeda dengan yang wajib zakatul mal. Alasan yang kedua, anna zakatul fitr la tazid bi ziyadatil mal. Yang menunjukkan bedanya zakat fitrah atau zakat fitri dengan zakatul mal. Zakat fitri tidak bertambah jumlahnya dengan sebab bertambahnya harta. Kalau zakat mal bertambahnya harta, ya bertambah yang dikeluarkan. Minimalnya 85 gram emas.
Kalau punya 100 gram, ya 100 gramnya dikeluarkan 2,5%. Kalau punya 150 gram, 150 gramnya dikeluarkan 2,5%. Tapi zakatul fitr, seorang punya makan untuk dia makan sehari semalam, dia punya kelebihannya. Dia punya perbekalan untuk sebulan makan. Yang dikeluarkan tetap saja 1 sok dari makanan pokoknya, ya, atau 2,5 kilogram dari makanan pokoknya. Yang dikeluarkan nggak bertambah, walaupun hartanya banyak, yang dikeluarkan ya segitu. Jadi bertambahnya banyak harta tidak menambah jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ini menunjukkan beda antara zakatul fitr dengan zakatul mal, sehingga kita analogikan, kiaskan batas minimal kemampuan sebagai sesuatu yang sama, ini kurang tepat, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum lagi keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Ibnu Umar tadi, bahwasannya zakatul fitr itu wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki kemampuan, tidak pandang bulu apa yang menjadi keadaan mereka, seorang budak atau orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan. Ini jelas menunjukkan kepada sekalian, ya, bahwasannya ada perbedaan dari sisi batasan kemampuan yang menjadi batas minimal dari syarat wajibnya seorang untuk mengeluarkan zakatul fitr, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, walhasil kesimpulannya, anna zakatul fitr tajib ala kulli hurrin muslim. Zakat fitr ini wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan untuk dia makan sehari semalam di hari raya untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jadi kalau dia punya kelebihan untuk dia makan dan kewajiban untuk orang-orang yang harus dia beri makan, dia punya kelebihan melebihi sehari semalam di hari raya, maka kelebihannya itu wajib dia untuk keluarkan zakatul fitr. Jadi bukan hanya kemampuan untuk makan dirinya saja, tapi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau dia punya kelebihan dari itu, maka wajib bayar zakatul fitr. Dan tentunya bagi orang-orang yang seperti anak-anak dan di bawah pengawasan dan pengaturan, anak-anak atau budak, kewajibannya itu terbebani atas orang-orang yang menjadi wali atau orang tua mereka, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang dikatakan sebagai hadis yang hasan, Ibnu Umar mengatakan, amara Rasulullah SAW bisadaqatil fitr anisagir wal kabir wal hur wal abd mimman tamunun atau tumawwinun. Nabi SAW memerintahkan mengeluarkan zakat fitr atas anak-anak atau orang dewasa, orang merdeka dan budak-budak dari orang-orang yang kalian pelihara atau menjadi wali, menjadi tuan bagi mereka. Jadi kewajibannya adalah atas orang yang mengurus urusan mewalikan atau menjadi orang tua orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk membayar sendiri dari hartanya pribadi, seperti bayi kan masuk dalam kategori sagir, ya mereka belum punya uang dan belum mencari, ya kewajibannya terbebani dalam hal ini adalah orang tuanya. Budak pun hartanya yang mereka usahakan milik tuannya, maka tuannya yang membayarkan untuk budak itu.
Ya, seorang istri, ya, kemungkinannya mereka nggak punya harta karena mereka nafkahnya ditanggung oleh suami, maka yang membayarkannya adalah suami. Makanya kewajiban zakat itu bagi suatu keluarga, ya, batas minimalnya adalah satu keluarga tersebut punya kecukupan untuk makan dan minum dia sehari semalam di hari raya. Kelebihannya barulah dia wajib bayar zakatul fitr. Ya, itu terkait dengan satu keluarga dengan satu orang yang bertanggung jawab. Ya, tapi terkait dengan pribadi, maka batas minimalnya dia punya sesuatu untuk dia makan sehari semalam. Dia punya kelebihan dari itu. Sifatnya kalau itu pribadi. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, al-anwa' allati tukhraj fi zakatil fitr. Macam-macam apakah yang dikeluarkan dari zakatul fitr atau zakatul fitr, apa yang dibayarkan yang dikeluarkan, ya. Para ulama menjelaskan tukhraj zakatul fitr mimma yaktatuhul muslimun. Hukum asal zakatul fitr dikeluarkan dari apa yang dimakan oleh kaum muslimin. Apa yang mereka makan, atau sederhananya apa yang menjadi bahan makanan pokok mereka, itulah yang dikeluarkan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama, ya, dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, ya, dan para ulama yang lainnya. Wala tuqtasaru ala ma nassa alaihi syair wat tamar waz zabib, bal tukhraj minal aruz wad dhurra wa nahwahuma mimma yu'tabar qutan. Para ulama mengatakan yang dibayarkan dari zakatul fitr tidak dibatasi dari keterangan yang datang dalam hadis seperti syair, ya, atau biji-bijian jawawut itu, tamar, korma kering, atau zabib, ya, anggur kering, kismis. Yang datang keterangan dalam hadis makanan-makanan itu yang dikeluarkan. Tapi para ulama mengatakan makanan-makanan itu bukan menjadi inti yang diperintahkan untuk dikeluarkan, tapi yang dimaksud yang dikeluarkan adalah apa yang menjadi bahan makanan pokok manusia di zamannya atau di tempat dikeluarkannya zakatul fitr itu, ya. Karena maksud dari zakatul fitr tentunya adalah untuk memberikan kecukupan. Tiada artinya kalau di suatu tempat makanannya adalah nasi, kemudian zakat fitrnya kita kasih anggur kering, zabib, tidak akan mencukupkan mereka, ya. Makanya para ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, itu bukan letterlek yang dimaksud adalah makanan itu sendiri yang harus dikeluarkan, tapi yang dimaksud adalah makanan yang menjadi makanan yang dimakan, menjadi makanan pokok dari satu kaum, maka itu yang dikeluarkan. Yang disebutkan oleh Nabi seperti syair, zabib, dan tamar, itu makanan pokok penduduk kota Madinah ketika itu, ya. Oleh sebab itulah ketika di suatu negeri atau di suatu tempat makanan pokoknya beras atau yang lainnya, ya, seperti gandum, ya, maka yang dikeluarkan dari zakatul fitr adalah apa yang menjadi bahan makanan pokok di penduduk lokal setempat tersebut, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini pendapat ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, dan ini yang lebih kuat, wallahu taala alam bisawab. Ya, adapun para ulama dari mazhab Ahmad atau Al-Hanabilah, maka mereka mengatakan yang dikeluarkan harus seperti apa yang disebutkan oleh Nabi, yaitu tamar, syair, atau bur, ya, nggak boleh keluar dari itu, ya.
Tapi yang lebih tepat adalah yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok, ya, penduduk lokal setempat. Masalah, bagaimana kalau mengeluarkan nilainya, bukan bahan makanan pokoknya? Nilainya itu berarti apa? Uang. Ya. Kebanyakan para ulama mengatakan untuk zakatul fitr yang dikeluarkan adalah makanan. Walaupun mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan makanan pokok di suatu kaum, sebagian lagi mengatakan makanan yang seperti disebutkan oleh Nabi, tamar, bur, ya, kemudian syair, ya. Tapi mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah makanan pokok, karena intinya adalah untuk memberi kecukupan. Mazhab Hanafiyah, ya, membolehkan, nggak ada masalah untuk membayarkan dengan makanan pokok. 3 mazhab yang lain nggak boleh kecuali makanan pokok. Mazhab Hanafiyah membolehkan makanan pokok, dan mereka juga membolehkan untuk membayarkan dengan uang. Jadi yang boleh membayarkan dengan uang itu dari mazhab Hanafiyah. Walaupun mereka juga membolehkan bayar dengan makanan. Tapi mereka yang bolehkan mazhab mereka yang bolehkan dengan bayar dengan uang, ya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita cermati, ya, para ulama yang mengatakan bolehnya bayar zakatul fitr dengan uang bukan hanya dari mazhab Hanafiyah, tapi juga mazhab dan para ulama yang lainnya yang berpendapat dengan pendapat yang sama, seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah itu, ya, dari Bani Umayyah, Al-Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Ishaq ibn Rahawayh, Abu Thawr, ya. Kalau Abu Thawr dan Abu Ishaq Ar-Rahawayh membolehkan kalau darurah atau ada maslahat yang memang lebih besar untuk dikeluarkan dengan uang daripada dengan makanan, karena terkadang di suatu tempat atau di suatu keadaan, ya, harga nilai uang itu lebih bermanfaat dan mencukupi kebutuhan orang miskin daripada makanan. Misalnya di kota-kota industri atau di tempat-tempat yang susah untuk beli makanan, bahan pokok, maka dengan harga, karena mereka dapat membeli kecukupan mereka yang lainnya, itu bisa jadi lebih utama dan lebih maslahat. Jadi sejatinya dia bukan hanya pendapat Al-Imam Abu Hanifah, tapi terdapat para ulama yang lainnya yang juga berpendapat dengan pendapat demikian. Dan mereka melihat dari sisi apa? Dari sisi maslahat, manfaat, dalam rangka memberi kecukupan kepada fuqara al-masakin. Karena itu yang disebut oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam secara makna, ya. Walaupun jumhur para ulama mengatakan enggak, zakatul fitr ini beda dengan zakatul mal. Nabi mengatakan dia sebagai makanan, berarti yang dikeluarkan makan, apa, bahan-bahan makanan. Kan kata Nabi SAW, tu'matan lil masakin, memberi makan untuk orang miskin. Ini berarti ada pengkhususan kalau makanan itulah yang diinginkan oleh syariat ini, ya. Jumhur para ulama, tapi para ulama yang lainnya mengatakan enggak, bukan hanya makanan, tapi yang dimaksud adalah bukan sekedar makanan, tapi apa yang beri kecukupan buat mereka. Kalau yang beri kecukupan itu bukan makanan, atau yang lebih maslahat untuk mereka bukan makanan, yaitu harganya, maka nggak ada masalah untuk diberikan, karena intinya adalah pemberian kecukupan, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa dalil sekiranya pendapat para ulama yang membolehkan bayar dengan uang? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi SAW, ya. Kata Nabi SAW,
fi khamsin minal ibil syatun. Setiap orang yang memiliki 5 ekor onta harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Orang punya 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Pertanyaannya, kambing itu berasal dari onta? Bagian dari onta? Kan bukan. Tapi yang dikeluarkan kambing. Menunjukkan bahwasannya zakat itu tidak harus dari harta yang diwajibkan jumlah minimal untuk dikeluarkan. Dia berubah dan berganti sesuai dengan ketentuan, ya. Kambing ini bukan bagian dari onta, tapi dia dikeluarkan kalau ada orang punya 5 ekor kambing, 5 ekor onta, keluarannya kambing. Berarti yang diinginkan oleh syariat adalah apa yang dikeluarkan dari harga dan nilai tertentu, tidak harus dari harta itu sendiri. Maka ini memberikan perhatian bagi kecermatan yang dijadikan alasan para ulama, ya zakat itu yang dikeluarkan nggak harus, yang dikeluarkan intinya adalah nilai, dan nggak harus dari harta yang dibebani kewajiban zakatnya tersebut, ya. Karena akhirnya kambing itu kan nilai, bukan berasal dari onta itu sendiri. Nah, ini dalilnya. Di antara alasannya juga terjadi pada Mu'adz ibn Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam, bahwasanya Mu'adz ketika memungut zakat pada penduduk kota Yaman, dia itu mengambil baju untuk zakat dzurra, biji-bijian tanaman dari penduduk kota Yaman. Penduduk kota Yaman dia harus bayar zakat karena tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. Mu'adz mengambilnya apa? Pakaian, dan bukan dari dzurra, biji-bijian itu, tanaman-tanaman itu. Kenapa? Karena dia beristihad bahwasanya pakaian lebih dibutuhkan untuk manusia saat itu daripada makanan, sehingga dia pun ya mengambilnya dari pakaian. Menunjukkan apa? Untuk zakat secara umum yang dimaksudkan ketika syariat memerintahkan untuk mengeluarkannya adalah memberikan kecukupan. Kalau pada satu keadaan yang dibutuhkan adalah pakaian, ya nggak ada masalah untuk dikeluarkan pakaian, untuk memberi pakaian. Dan pakaian itu menjadi qimah, menjadi harga atau nilai sesuai dengan persentase zakat yang harus dikeluarkan. Berarti bukan letterlek seperti apa yang disebutkan. Yang diwajibkan zakat mal, maka yang dikeluarkan malnya juga. Yang diwajibkan adalah zakat pertanian, maka yang dikeluarkan adalah hasil pertanian itu sendiri. Enggak. Tapi yang penting adalah nilai dari apa yang ditentukan oleh syariat. Utamanya adalah memberikan kecukupan bagi orang-orang yang memang berhak dapat zakat ini. Itu diantara alasan mereka, ya. Kemudian diantara alasan yang lainnya, dalilnya adalah adaul qimah ahwan 'alan nas wa aisar fil hisab. Terkadang ya mengeluarkan nilai itu lebih mudah bagi manusia dan lebih gampang ngitungnya. Ya, bagi zaman kita di kota-kota seperti ini kan mereka bukan petani, bukan ini. Ya, kalau ngeluarin duit gak perlu ke pasar, tinggal keluarin aja udah. Nggak berat, nggak susah, lebih ringan, ya. Dan keringanan seperti ini sejalan dengan maslahat yang diinginkan oleh syariat yang datang untuk memberikan keringanan. Ini alasan penguat kenapa mengeluarkan nilai itu dibenarkan, ya.
Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, adapun alasan berikutnya, adapun Rasulullah SAW menyebutkan yang dikeluarkan itu tamar, zabib, syair, karena itu adalah makanan yang mudah dan yang menjadi kebutuhan saat itu. Bukan berarti pembatasan hanya itu yang boleh dikeluarkan. Dan pada akhirnya para ulama seperti mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah pun mengatakan yang dikeluarkan toh bukan seperti yang disebutkan dalam hadis, tapi yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Mereka ganti juga, tidak letterlek seperti yang ada dalam hadis. Walaupun mereka tidak keluar banyak karena masih punya kesamaan dari sisi makanan pokok, tapi akhirnya tidak seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang dalam hadis itu tamar, ya kan, syair, tapi mereka mengatakan dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah beras atau makanan pokok penduduk setempat. Berbeda dengan pendapat dari mazhab Hanabilah yang harus sesuai dengan letterlek hadis. Tapi intinya, kalau dia boleh dikonversi kepada makanan pokok yang lain yang menjadi tujuan adalah kemaslahatan, kenapa nggak bisa dan nggak boleh dikonversi kepada harga nilai? Toh perhitungannya sama untuk suatu kebutuhan yang mencukupi fuqara masakin. Kalau itu boleh, kenapa ini nggak boleh? Hanya saja mungkin ya yang mengatakan dikeluarkan makanan pokok tidak keluar jauh dari makna hadis Nabi SAW. Tapi kalau harga memang ada sedikit perbedaan dari sisi ini bukan makanan, ini nilai, ini uang, ya. Tapi dari sisi tujuan itu sama-sama. Kalaupun dikeluarkan beras tidak seperti hadis, dikeluarkan uang tidak seperti hadis, kan inti maksudnya adalah memberikan kecukupan bagi fuqara al masakin. Ini beberapa alasan para ulama yang mengatakan nggak ada masalah, boleh saja. Walaupun tentu tetap lebih utama untuk dikeluarkan makanan, tapi untuk kita tidak bisa menghalangi atau melarang manusia kalau mereka mau mengeluarkan sesuatu yang sifatnya uang, ya, apalagi sebagai panitia ya dalam masalah ini, maka hendaklah bisa lebih luas lagi, bisa lebih bijak lagi. Ada sebagian pengurus nggak mau nerima uang, beras aja taruh sini, uangnya nggak mau diterima, atau orangnya suruh beli beras dulu, kan kasihan, orang keburu capek, akhirnya nggak bayar di situ, dia suruh nyari beras dulu ke pasar, ya, dia nyari beras tenteng lagi ke masjid, ya, tentu ini malah memberatkan orang yang mau bayar. Ya, bagi pengurus ya sudah, mereka kan sifatnya wakil yang hanya menyalurkan, terima saja, mau kasih beras, mau taruh motor, mau taruh mobil di sini, memudahkan mereka, ya, tinggal nanti diolah saja, ya. Tapi akhirnya memberatkan mereka, yang akhirnya mereka jadi berpindah, dan ya akhirnya kan kita jadi tidak bisa menyalurkan zakat itu dengan baik, tidak ikut menjembatani mereka menyalurkan dengan baik. Walhal di sini ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, dan dalil yang mengatakan atau dasar yang jadikan alasan para ulama yang mengatakan keluarkan uang itu cukup kuat juga, bukan tanpa alasan, ya. Walaupun kalau seorang punya kelapangan, keluasan untuk mengeluarkan dia dengan makanan, ya diharapkan itu lebih dekat dengan keterangan yang terdapat dalam hadis. Ya, tapi menutup pintu sehingga manusia ya nggak boleh, apalagi kita cuman panitia saja yang sifatnya menyalurkan, nggak boleh, nggak boleh bayar sini karena nggak sah bayar dengan uang. Wah, ini tentu menjadi suatu kesempitan yang harusnya tidak dilakukan, ya, karena akan menyempitkan manusia dalam hal ini, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, mal miqdar al wajib ala kulli syakhsin fi zakatil fitr. Berapa kadar yang harus dikeluarkan, kadar wajib yang harus dikeluarkan dalam zakatul fitr, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang wajib dikeluarkan adalah satu sok dari jenis apapun makanan. Sebagian lagi mengatakan kecuali ilbur, ya. Bur itu apa namanya?
semacam kayak apa namanya, gandum ya, bur, bukan bubur ya, bubur mah enteng ya. Jadi kalau bur setengah sok cukup, karena bur itu setengah sok itu cukup banyak dan berat ya. Berapa sih satu sok? Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu adalah 2 tangan orang dewasa dikumpulin. Nih, ini 1 mud. 4 seperti ini itu 1 sok. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, hadis Ibnu Umar tadi, ya, sok min burrin, sok min tamrin, sok min syair. Kan Nabi sebutkan jumlahnya 1 sok. Ya, dan 1 sok itu 4 mud. Bagaimana kalau berapa jumlahnya kalau dikonversi ke liter atau kilogram? Ini berbeda pendapat juga para ulama. Karena ukuran tangan dewasa ternyata beda-beda. Tangan dewasanya di Hijaz, Saudi Arabia dan sekitarnya, dengan Mesir beda. Ya, dengan Syam beda. Tapi dari keterangan para ulama kita dapatkan tidak kurang dari 2 kilo, rata-rata lebih dari 2 kilo. Kalau para ulama Hijaz ukurannya sampai 3 kilo, 1 sok itu sampai 3 kilo ya. Dari ulama Mesir itu sekitar 2,1 atau 2,2 kilogram. Banyak juga para ulama mengatakan 1 sok itu 2,5 kilogram, yang kalau dikonversi ke liter ya 3,5 liter. Artinya yang beredar di masyarakat kita itu sudah cukup, tidak keluar dari tidak kekurangan dari yang dijelaskan para ulama. Kalau mau lebih dari itu nggak ada masalah. Kalau mau lebih sampai 3 kilo, kalau 3 kilo berarti kalau di liter itu bisa 4 literan. Kalau mau lebih ya nggak ada masalah. Tapi minimal yang 3,5 liter itu cukup. Beras 3,5 liter atau seharga 3,5 liter itu cukup. Tidak keluar dari apa yang dijelaskan para ulama tentang kadar 1 sok yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan selanjutnya, kapan waktu dibolehkan mengeluarkan zakatul fitr? Para ulama mengatakan yajib ikhraj zakatul fitr qabla salatil Aid wa yahrum ta'khiruha ila ma ba'daha. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, siapa yang menunaikannya sebelum sholat itu zakat fitr, siapa yang mengeluarkannya setelah sholat itu sedekah biasa. Ini menunjukkan zakatul fitr harus ditunaikan maksimal waktunya sebelum pelaksanaan sholat Id, untuk sudah didistribusikan, dikeluarkan. Kalau kita ngasih langsung maka harus sebelum sholat Id, batas maksimalnya ya, nggak boleh didistribusikan itu setelah sholat Id. Tapi kalau sekedar pengumpulan boleh, misalnya panitia atau saya menyisihkan dulu berasnya, saya udah di awal Ramadan saya sudah sisihkan nih, keluarga saya banyak, ada 10, maka 3,5 liter, 35 liter saya sisihkan dulu buat terbayar zakat ini. Menyisihkannya nggak ada masalah, tapi dibayarkannya nanti. Ya, dibayarkannya nanti. Boleh untuk dibayarkan, didistribusikan minimal 1 atau 2 hari sebelum Id. Gak boleh lebih dari itu. Misalnya sekarang nih masih berapa? 15 hari lagi, 16 hari lagi, atau 13 hari lagi sebelum Id, bayar zakat fitri sekarang ke orang miskin, itu nggak sah. Untuk didistribusikan boleh 1 atau 2 hari sebelum hari H. Karena kalau dikeluarkan sekarang, maksud dan tujuan zakatul fitr sia-sia, hilang. Karena maksud zakatul fitr adalah memberikan kecukupan fuqara masakin di mana? Di hari raya. Kalau dikasih sekarang, hari raya dia minta lagi. Ya.
Maka ini yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Disebutkan bahwasanya diberikan keringanan untuk mengeluarkan 1 atau 2 hari sebelum sholat Id. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi, kana Ibnu Umar yu'tiha alladhi yaqbalunaha. Ibnu Umar memberi zakatul fitr bagi orang yang memang berhak. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitr biyaumin aw yaumaini. Dulu para sahabat menunaikan zakatul fitr, mendistribusikan ke yang berhak 1 atau 2 hari sebelum sholat Id, atau 1 atau 2 hari sebelum hari H Idul Fitri. Berarti kalau ada keringanan ya itu batas maksimalnya sampai sebelum orang itu melaksanakan sholat Id, batas maksimalnya itu, ya. Tapi kalau mau memberikan sebelum itu nggak boleh lewat dari 2 hari sebelum hari H, karena kalau lewat 2 hari sebelum hari H, hikmah dan maksud tujuan zakatul fitr ini jadi hilang. Karena maksud zakatul fitr tadi di awal sudah kita jelaskan, memberikan kecukupan fuqara masakin di hari raya. Pengumpulan 10 hari, atau biasanya kalau masjid itu kan 10 hari atau 7 hari ya sebelum hari H, nggak ada masalah. Tapi distribusinya jangan langsung, tapi nanti 1 atau 2 hari atau di malam hari raya. Nah, itu dibagiin. Maksimalnya jangan sampai lewat dari setelah sholat. Itu tadi jadi tanggung jawab, amanah, ya. Kalau panitia bagi-bagiin zakatul fitr setelah sholat, ini sudah lewat dari amanah, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selanjutnya adalah masrif zakatul fitr. Kepada siapakah zakatul fitr itu berhak untuk diberikan? Mustahiknya siapa, ya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama, ya. Sebahagian mereka, dan ini menjadi pendapat jumhur para ulama, ya, bahwasannya masarifuz zakatul fitr kama masarifuz zakah ilmal. Orang yang mustahik dari zakatul fitr sama seperti mustahik zakat mal yang 8 asnaf itu, fuqara, masakin, wal gharimin, wa ibnu sabil, ya, wa fi sabilillah, ya. Ada 8 kan disebutkan di dalam surah Al-Maidah itu, ya. Maka zakatul fitr boleh diberikan kepada mereka. Sebagian lagi para ulama berpendapat, dan ini adalah madhab Malikiyah dan yang dipilih oleh para ulama muhaqqiqin, maka yang berhak mendapat zakatul fitr khusus adalah fuqara al-masakin, orang-orang fakir dan miskin. Berdasarkan keterangan hadis Nabi SAW, tu'matan lil masakin, memberi makan bagi orang miskin. Berarti disebutkan secara khusus tuh orang miskin yang diinginkan, ya, bukan secara umum 8 asnaf dari orang-orang yang menjadi mustahik zakat, ya. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Ya, mungkin ini yang jadi pelajaran kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini tentang zakatul fitr, ya, sekiranya menambah wawasan bagi kita sekalian dan menguatkan apa yang menjadi amalan untuk kita amalkan di akhir kesudahan bulan Ramadan ini, ya, menjadi pembersih, pensuci daripada puasa kita yang masih banyak kekurangan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian dan menerima amal ibadah kita, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan tentang masalah ini tentunya. Min soal, ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi zakat fitrah kan kita sisihkan kita awal puasa nggak
kita sisihkan. Ya, untuk bayar zakat ya. Bayar zakat. Ya. Terus di pertengahan terus bukan dipakai, ada yang meninggal. Ya. Keluarga kita itu, apakah harus tetap bayar zakat atau tidak? Ya. Nah, yang kedua, tadi kan kalau kita mampu dapat zakat itu seperti menerima api dari neraka. Kalau misalkan kita jadi panitia kan suka dapat juga tuh. Apakah itu bagian dari itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagi orang yang wafat meninggal dunia di tengah Ramadan dan belum sampai ke waktu Id atau selesai Ramadan, maka gugur kewajibannya untuk bayar zakatul fitr. Gugur kewajibannya untuk dia bayar zakatul fitr. Ya. Kenapa kita katakan gugur? Karena syarat wajib daripada zakatul fitr adalah di akhir Ramadan tadi ada waktu yang menjadi syarat wajibnya. Sebelum itu nggak ada kewajiban. Misalnya sekarang ada kewajiban nggak kita bayar zakatul fitr? Belum waktunya. Seperti orang meninggal di jam 11 siang, apakah wajib dia sholat zuhur? Ya enggak, karena dia belum masuk syarat wajibnya sholat zuhur, yaitu masuknya waktu zuhur. Ya dia belum masuk waktu wajib bayar zakatul fitr, keburu meninggal, maka nggak ada kewajiban dan gugur kewajibannya. Walaupun sudah disisihkan, maka nggak wajib untuk dikeluarkan. Tapi kalau dia mau mengeluarkan dalam rangka untuk berbuat derma, kebaikan untuk si mayit, nggak ada masalah. Tapi tidak dikatakan itu zakat fitr, ya, karena syarat sahnya belum terpenuhi. Wallahu alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya sebutkan tadi, meminta-minta sebagai suatu yang terancam neraka, itu adalah peminta-minta yang suka minta-minta gitu. Kan banyak nih orang minta-minta padahal dia orang kaya, ya, minta-minta itu dijadikan sebagai profesi. Sebetulnya dia hartanya cukup banyak. Kan zaman kita banyak kayak gitu kan, ya, minta-minta tampangnya doang, nggak taunya lebih kaya dari kita. Ya walaupun kita nggak boleh menghukumi mereka, karena kita kan nggak tahu, walaupun sudah banyak terungkap, tapi kita nggak tahu hakikat mereka seperti apa yang ada di depan kita. Kita menghukumi saja menurut apa yang menjadi lahiriah mereka. Tapi perlu kita pahami suatu hukum dalam agama kita, meminta-minta itu, kalau seorang punya kemampuan tapi masih meminta-minta seperti itu, yang dia jadikan sebagai profesi, itu haram, nggak boleh. Nah, lain urusan dia panitia, ya, panitia nggak minta-minta, ya, boleh nggak panitia mendapatkan bagian daripada zakatul fitr? Kalau mereka mustahik, ya boleh, jelas. Kalau mereka mustahik, boleh, jelas. Tapi mereka bukan mustahik, dia panitia tapi dia orang kaya, dia nggak berhak dapat. Tapi boleh nggak masjid ngasih upah ke mereka karena pekerjaan mereka? Boleh, tapi jangan dari zakatul fitr. Jadi pengurus itu harus punya kecerdasan, udah tahu menggunakan orang untuk jagain, tapi dia mungkin keluarga kaya misalnya, ya kan? Waktu mereka yang kita pergunakan dalam rangka mengapresiasi agar mereka semangat, ya, apalagi kadang-kadang kita nyuruh anak-anak, upahin saja sudah. Jangan ngambil dari harta zakat fitr, karena mereka nggak berhak nih, anak orang kaya nih, anak pejabat, cuman dia rajin ke masjid, suka bantu-bantu. Ya, kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa, karena memang nggak ada terikat perjanjian apapun. Tapi tentunya kalau dikasih apresiasi kan dia bisa lebih semangat, ntar tahun depan ngebantu lagi, apalagi nggak ada orang lain. Maka pengurus harus punya kecermatan. Ini orang sudah mengorbankan waktunya, kita manfaatkan dan perdayakan dia, maka kita kasih dia dari sedekah secara umum, infak yang umum. Nih kasih, satu harinya kita kasih 20.000, 30.000, tapi jagain ini ya, catat dengan baik, kan seperti itu, ya. Kalau dia bukan mustahik, maka dia nggak dapat zakatul fitr. Kalau mustahik, nggak ada masalah, dibagi ke dia. Jadi si panitia itu dia termasuk mustahik atau bukan?
karena itu yang menentukan dia dapat atau tidak. Tapi bagi yang mempekerjakan tentunya harus cermat, ya. Kalaupun dia mustahik, jangan hanya dikasih dari harta zakat, tapi kasih kelebihan, karena dia kan udah capek juga ngebantuin kita. Akhirnya masjid ini jadi makmur, ya kan, orang-orang sekitar juga jadi makmur, ya kan. Maka hargailah apa yang menjadi jasa orang yang kita perdayakan manfaatnya, ya. Wallahu alam. Mungkin itu, Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait zakat fitri ini, bolehkah kita memberikan zakat fitri dalam bentuk kupon belanja, misalnya shopping voucher, misalnya Carrefour senilai katakanlah 500.000. Nah, itu saya berikan sebagai niat bayar zakat fitri kepada yang membutuhkan, tapi dalam bentuk shopping voucher tadi atau kupon belanja. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kita duit macam-macam ya. Nggak kasih emoni aja, Pak. Ini lo buat naik tol pulang kampung sono. Ya. Ya. Wallah alam, ya apa namanya? Kalau itu sifatnya uang ya. Sifatnya uang kan? Untuk belanja kebutuhan mereka kan akhirnya kalaupun kita kasih uang kertas atau itu kan ya kan, ya mereka kan buat belanja juga, buat kebutuhan juga. Kita kasih voucher itu kan nilainya uang juga dan benar-benar ada nilainya. Ya sebetulnya nggak beda dengan kita kasih uang, nggak beda dengan kasih uang, hanya saja itu kita khususkan hanya bisa dipergunakan untuk belanja di tempat tertentu kan, tapi intinya dia ada nilai. Ya seperti itu. Jadi kalau sama ya wallahualam saya kira nggak ada beda di sana, karena yang penting bernilai, yang bisa dibelanjain, bukan voucher kosong ya. Nih gambar Carrefour yang gede, datang ke Carrefour apaan lu, gitu kan. Wallahualam saya kira nggak jadi masalah. Apakah ada ini pertanyaannya? Jika kita lihat tiap hari ada banyak peminta-minta yang kita nggak tahu keadaan mereka sebenarnya, apakah peminta-minta itu berdosa? Urusan si peminta-minta itu urusan dia sama Allah. Urusan kita ngelihat dia memang menampakkan ketidakmampuan. Kalau kita ada kelebihan mau ngasih. Kalau enggak ya sudah, jangan kita hina mereka. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan itu orang-orang bener nggak mampu. Walaupun banyak diungkap di berita, ya itu kan apa yang tersembunyi dari mata kita nggak usah kita korek-korek, karena kita tidak diperintahkan oleh syariat ini untuk membelah dada manusia dan mengetahui isi hati mereka. Yang mereka nampakkan lahiriah kepada kita, ya sudah itu yang kita hukumi mereka dengannya. Mereka menampakkan meminta-minta orang susah, ya kan, pakai baju yang susah, ya udah, kalau ada kelebihan mau kasih. Kalau nggak ada, nggak perlu kita menghukumi mereka. Lo bener nggak lo minta-minta lo? Jangan-jangan kan gitu. Kalau ternyata dia bener nggak mampu, dia jadi malah sakit hati, dosa kita malahan. Yang kita jelaskan di sini terkait dengan pribadi-pribadi untuk sadar, nggak boleh jadi peminta-minta. Tapi kalau kita melihat peminta-minta, hukumnya lain, itu beban dia. Kalau dia bohong, urusan dia tuh. Ya, kita mah melihat dia apa yang menjadi lahiriah dia. Dan kita dilarang untuk menyakiti orang yang kita beri. Walaupun kita ngasih tapi mulut kita nyakiti mereka, itu membatalkan sedekah kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan membatalkan sedekah kalian dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Jangan. Malah batal nanti kita. Ya. Kalaupun misalnya orang itu ternyata berbohong. Mereka itu orang kaya sebetulnya tapi menampakkan miskin, meminta-minta. Itu dosa mereka. Kita tetap dapat pahala, nggak berkurang. Karena kita diperintahkan dan kita melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Kita lihat ini orang nggak mampu, ya kita kasih aja. Nggak tahu ini orang kaya, pahala mah tetap nggak berkurang. Dosanya dia udah sendiri. Itu nggak kena. Ya.
Apakah ada prioritas penerima zakat antara orang miskin yang rajin ibadah atau orang miskin yang tidak rajin ibadah? Terkadang penilaian hanya sekedar itu di zaman kita seperti ini kurang akurat. Kurang akuratnya apa? Jadi gini, terkadang orang miskin rajin ibadah, kita nggak ngasih dia rajin ibadah tetap. Tapi yang miskin nggak rajin ibadah, ketika kita kasih jadi rajin ibadah, nilainya lebih plus yang ini justru. Ya kan? Ini miskin rajin ibadah, ini miskin nggak rajin ibadah. Ini yang rajin ibadah, kita kasih nggak kasih tetap ibadah, karena emang dia udah bagus ibadahnya. Walaupun jangan juga kita abaikan, ya. Tapi maksud saya, terkadang orang miskin nggak rajin ibadah, justru ketika kita ngasih ke mereka, menjadikan mereka rajin ibadah, itu kan ada nilai tersendiri kan. Benar, yang rajin ibadah dari orang miskin jangan dilupakan, tapi tidak bisa dan tidak boleh untuk kita kesampingkan begitu saja dengan alasan dia nggak ibadah nih nggak usah dikasih. Jangan, karena bisa jadi pemberian kita membuat dia jadi ibadah. Ya, pelacur, bisa jadi pemberian kita menghalangi dia dari melacur, karena terkadang orang melacur itu karena kebutuhan, karena susah. Pencuri, kita kan nggak tahu masalah orang, terkadang dia mencuri itu bukan penyakit tapi memang dalam rangka kebutuhan. Jadi jangan selalu menganggap orang itu jati dirinya benar-benar buruk dengan sebab perbuatannya. Kan bisa jadi perbuatan yang dilakukan dampak dari sebab-sebab yang mungkin gak kita ketahui. Kalau kita mau ngasih saja. Ini orang miskin, kasih saja sudah. Tapi dia nggak sholat apa gitu, ya mudah-mudahan dia sholat, mudah-mudahan dia lunak hatinya, mudah-mudahan dia jadi ke masjid nih, yang ngasih masjid apa ini namanya? Ini dari Masjid Al-Hidayah, dia rajin ke Masjid Al-Hidayah. Karena saya dapat bantuan mulu dari Masjid Al-Hidayah, saya nggak enak lah datang. Nggak apa-apa dia datang ke masjid gara-gara nggak enak, urusan ikhlas bukan urusan kita. Tapi kedepannya dia nanti jadi lebih baik, dia jadi ikhlas. Kan ikhlas nggak selalu kita di awal pekerjaan langsung ikhlas. Kita belajar terus jadi orang yang ikhlas. Kita sendiri ini belum tentu ikhlas, tapi kita semua belajar untuk jadi ikhlas. Jadi nggak usah kita menghukumi seorang, nanti dia kata kasih ke masjid nggak ikhlas gara-gara dikasih doang. Jangan kayak gitu pikiran kita. Kasih saja, justru mereka itu yang harus dilunakkan hatinya. Ya, wallahu a'lam. Mungkin itu. Jadi kalau dikatakan mana yang utama di zaman seperti kita ini, nggak bisa kita jelaskan ini yang utama, itu utamanya dalam hal ini. Tapi terkadang ada nilai-nilai yang lain, yang positif lain di zaman kita, ya, yang itu hadir dan timbul, ya, yang menjadikan itu justru lebih utama dari yang lainnya. Ya, orang yang miskin rajin ibadah jangan diabaikan. Yang miskin gak rajin ibadah juga jangan diabaikan, karena bisa jadi justru dengan kita memberi mereka menumbuhkan rasa mereka untuk jadi baik. Ya, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya aja Ustaz, bagaimana mensikapi tren akhir-akhir ini kan dengan kebijakan pemerintah Basnas, ya, dengan kepanitiaan di masjid. Basnas apa Pak kebijakannya? Saya mungkin belum. Yang saya pernah baca, jadi seolah-olah yang lebih berhak memungut itu adalah Basnas. Ya. Jadi kayaknya mengecilkan arti dan peran panitia di masjid. Ya. Demikian. Ya. Terima kasih. Ya mungkin mereka kalah saing sama masjid. Ya, karena Basnas memang dikhususkan mandat delegasi oleh pemerintah untuk boleh mengelola. Tapi pemerintah nggak larang kan? Dan tidak membatasi hanya Basnas. Basnas lebih berhak. Bukan berarti selain Basnas nggak berhak. Walaupun keberhakannya mungkin di bawah levelnya dari Basnas. Mereka datang ke masjid. Maksudnya untuk
Ya, mensikapi kita bijak saja, ya. Bilang saja di sini ada warga yang kita lebih paham, lebih tahu spesifiknya untuk kita beri. Karena kalau Basnas kan sifatnya apa? Sifatnya umum. Sedangkan zakat itu hukum asalnya diberi kepada warga lokal terdekat terlebih dahulu sebelum luar. Bahkan sebagian para ulama itu mengingkari ketika kita zakat di tempat kita berada malah kita bawa keluar. Yang utama yang di sini dulu, bukan di sana. Kecuali di sini sudah kecukupan. Kecuali di sana ada maslahat lain. Oh, yang di sana itu kerabat saya, saudara dekat saya, sedarah. Udah saya bayar ke sana lah. Karena itu saudara saya, saudara dekat, dan dia orang miskin. Itu lain soal. Tapi saudaranya udah cukup, dia tinggal di mana berada, ya zakatnya di wilayah situ, untuk orang situ. Yang lebih tahu siapa tentunya? Dia orang masjid di situ. Kalau kita kasih bahasa orang sini gimana? Emang dia nyalurin ke sini? Kalau mereka nyalurin ke sini, gue kasih deh tuh, itu nggak apa-apa. Ya, saya kira itu sekedar himbauan. Pemerintah pun nggak larang. Lebih berhak bukan berarti kan? Enggak, maksud gini, mereka lebih berhak tapi iya benar, mereka lebih berhak, tapi pengurus masjid bukan berarti nggak berhak, karena kan dalam masalah ini urusannya dikembalikan ke pemerintah, ya kan? Pemerintah kan nggak melarang kan, maka ketika pemerintah nggak melarang, diperkenankan, apalagi badan hukum yayasan itu kan diperkenankan adanya badan hukum yayasan karena untuk kepentingan bolehnya mengumpulkan dana, kan, mengumpulkan dana dari masyarakat. Kita ngumpulin dana dari masyarakat tanpa badan hukum, cacat hukum itu bisa bermasalah itu, ya. Tapi kalau ada badan hukumnya mengumpulkan seperti ini dari masyarakat, nggak ada masalah, diperkenankan oleh pemerintah. Makanya yayasan itu sifatnya apa? Sosial, pendidikan, kan itu kan ada kategorinya. Nah, kalau di sosial dia terdaftar, maka dia boleh ngumpulin uang seperti itu, termasuk masalah ini zakat. Mereka lebih berhak, iya, tapi bukan berarti ini nggak berhak, ya, seperti itu. Jadi kalau mereka mau mengungkapkan dalil gini-gini, ya nggak ada masalah, iyain aja. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Pak, setahu saya mengolek zakat itu, minta atau mengolektif, ya, dari pemerintah itu hanya zakat yang hartanya nampak, kayak pertanian. Itu pertanian kan nampak tuh, orang kan panen kelihatan, ya, itu yang dikolektif. Tapi kalau zakat harta sifatnya adalah dikembalikan tanggung jawabnya kepada pribadi. Pemerintah sekalipun gak berhak untuk ngorek-ngorek harta dia. Mana kamu punya harta sekian, berapa? Sini jumlahin, enggak. Karena itu kan simpanan. Makanya kata Allah, walladzina yaknizun, orang-orang yang menyimpan. Berarti itu harta tersimpan. Pengeluarannya kembali kepada kesadaran. Allah menggugah dengan keimanan. Kalau nggak dikeluarkan, ancam. Kalau dikeluarkan, wah itu kebaikan yang sangat banyak. Ya, jadi yang dikolektif oleh pemerintah itu adalah harta yang nampak, pertanian apa. Tapi kalau yang harta, kesadaran masyarakat sendiri yang nyetorin. Jadi kalau Basnas kemari, ini kan emang di sini nanam apa, miara apa, sapi, nggak ada, miara kambing nggak ada, harta kelihatan nggak ada, emas di bawah bantal numpuk, tapi kan harta simpanan, ya kan? Sukarela manusia, artinya mereka kesadaran diri mereka antara mereka dengan Allah, nggak berhak untuk mengkorek-korek seperti itu. Artinya mereka ngapain ngoleh kemari? No, ke kampung-kampung kalau mau, no, yang punya kerbau, yang punya, ya kan? Di sini nggak kelihatan semua orang kita, rumahnya biasa saja, emasnya di kolong menumpuk, ya kan? Gitu. Jadi yang dikolek itu harusnya, artinya ini kan sifatnya mereka tidak jemput bola, harusnya, ya. Maka tidak seperti itu harusnya kalau apa namanya, menurut pengetahuan saya. Apalagi ternyata apa namanya pemerintah juga nggak melarang, memperkenankan kok. Dan tentunya
dari segi kebutuhan orang setempat yang lebih mengerti dan paham. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, Pak. Ya. Ya. Panitia. Ambil zakat. Ya. Boleh gak dapat gitu? Maksudnya yang kita pekerjakan itu boleh gak dapat? Ya. Jadi gini, Pak. Memang kalau yang di 8 asnaf itu, 8 asnaf di dalam surah Taubah itu kan disebutkan di antara yang berhak mustahik itu wal amilina 'alaiha, yang menjadi amil zakat. Amil zakat itu tidak dikenal dari dulu kecuali dia kepanjangan tangan pemerintah, pegawai pemerintah untuk memungut zakat. Maka dia boleh digaji, dibayar dari harta zakat. Nah sekarang kalau kita pengurus-pengurus masjid ini, apakah dapat dikatakan sebagai amil? Dapat dikatakan sebagai amil zakat, ya. Kalau dari sisi ya Pak, dari sisi masjid-masjid atau yayasan itu ada izin dari pemerintah mengelola ini, ya, maka secara umum bisa dikatakan itu ada izin dari pemerintah, ya Pak, walaupun izinnya tidak spesifik seperti Basnas. Ya, kalau Basnas kan dapat atau nggak dapat, atau mereka ada gaji tersendiri lah. Kalau kita kan sifatnya musiman, ketika itu kita ambil, ketika enggak. Tapi secara kalau perizinan dari pemerintah boleh, maka bisa juga masuk dalam bagian itu, karena akhirnya distribusi zakat kan maksud kepentingannya adalah kecukupan bagi suatu negeri, suatu negara, yang kembali kebaikan juga kepada pemerintah. Ya, kalau ditinjau dari sisi ini bisa masuk. Tapi kalau ditinjau dari sisi lain, ya kita ini cuman ngebantu saja, menyalurkan saja, ya kan? Maka hukumnya berarti tidak sampai kepada amil karena nggak ada gaji tertentu, kita hanya sebagai wakil. Nah kalau sebagai wakil ya nggak bisa dapat kecuali dia masuk dalam bagian 8 asnaf. Tapi sekali lagi, manapun hal itu, bagi pengurus yang mengambil waktu, memperdayakan waktu orang yang dia tempatkan, ya kan, harusnya kasih apresiasi. Kasih apresiasi. Boleh kalau dia mau ngambil dari harta, saya juga nggak bisa mengatakan itu nggak boleh, karena ada satu sisi yang memang diperintahkan juga oleh agama. Tapi kalau mau kehati-hatian ngasih dari kas, ya itu juga nggak ada masalah. Hanya saja ini kehati-hatian saja. Kalau mau ngambil dari sini karena lihat dari sisi itu, ya kita nggak bisa mengatakan itu nggak boleh. Iya, karena memang secara izin kan diperkenankan juga sama pemerintah. Wallahu a'lam. Mungkin itu, Pak. Nah, telepon. Kalau bisa telepon orangnya, ini Pak, saya sudah serahkan ya. Tapi kalau orang yang nggak kita telepon, terus baru kita kasih setelah seminggu kemudian baru pulang, ini udah lewat dong, kita jadi nggak amanah takutnya. Tapi kalau udah telepon kan berarti udah ada serah terima tuh ke mustahiknya. Mau dia pakai mau nggak terserah dah. Yang penting kita sudah menyerahkan ke dia. Tapi Pak tolong titip dulu, ya terserah dah kalau kayak gitu. Iya memang karena negeri kita ada adat untuk mudik ya, kita ada kendala di situ. Ya paling nggak ditelepon lah. Ini orangnya ada nggak? Telepon, biar kita pastiin bahwasanya kita udah nyerahin ya. Soalnya ini amanah. Kalau saya serahin nanti badal Id, dia baru datang, wah ini saya udah menyia-nyiakan amanah. Walaupun secara pahala orang yang bayar zakat tentu mereka nggak masalah ya. Tapi kita sebagai yang diamanahi, tentunya kita jadi kurang tanggung jawab. Makanya kalau bisa telepon tuh. Ya, bisa telepon, Pak ini ada bagian zakat fitr nih dari masjid, Bapak di mana? Di kampung. Yaudah nih mau digimana ini? Mau terima nggak? Kalau nggak mau terima saya kasih yang lain.
Saya terima, cuman saya nggak lagi ada di sini. Ya sudah, terserah mau ditaruh di mana dulu, terserah. Ada yang nunjuk di tetangga saya apa gini, ya udah. Jadi kita, yang penting kita lepas tanggung jawab kita. Kalau ditelepon karena handphonenya, ini kan berancamannya itu amanah. Hah. Siapa aja yang tetangga yang lain aja. Ya, bisa seperti itu, tapi hendaknya sepengetahuan si orang itu. Ini nanti kamu hubungin ya dia ya. Makanya ini udah saya kasih loh, gitu. Si yang bersangkutan, lebih aman Pak, lebih aman. Jadi kita main aman aja dah. Soalnya masalahnya amanat orang kan, gitu. Kalau dia belum ada keterangan, masih banyak tuh yang lain, kasih aja yang lain. Dan juga Pak, kita kan kalau masjid itu kadang-kadang ngebaginya itu ratain, ya kan? Sekian untuk satu orang, ya kan, ratain. Sebetulnya kan itu teknis saja, nggak harus. Misalnya ada kelebihan nih, ini ada yang kayaknya miskinnya di bawah level orang-orang banyak nih, kasih dia lebih banyak, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Apalagi kayak jatah orang yang pulang kampung, wah dia pulang kampung nih, dia nggak ada di sini, udah kasih tetangganya buat lo dah, gitu. Wallahu alam. Jadi nggak harus rata ya. Terakhir satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim, mengenai zakat dengan uang Ustaz. Zakat dengan uang kan berupa nilai itu Ustaz. Misalnya dititipkan amanah ke pengurus panitia. Nah, pengurus panitia ini yang menerima uang, apakah harus uang itu diberikan ke amilnya lagi berupa uang atau harus dirubah menjadi bahan makanan pokok seperti beras dan lain sebagainya? Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi kan disampaikan sama Ustadz diharuskan sebelum 2 hari Id itu sudah didistribusikan. Nah, kita Nggak sebagai harus 2 hari. Iya, atau 1 hari minimal sebelum sholat Id. 2 hari sebelum sholat Id baru boleh. Maksimalnya jangan sampai lewat sholat Id gitu. Nah, kita sebagai pengurus panitia nih apakah diperbolehkan memberikan batasan sampai tanggal tertentu gitu? Karena kan kita kadang-kadang kewalahan sampai malam masih ada yang bazar zakat, sedangkan kita sudah masuk ke fase pendistribusian. Ya. Jadi berhak nggak kita sebagai pengurus panitia untuk memberikan batas tanggal pemberian penerimaan zakat? Iya, penerimaan zakat. Itu yang dua. Yang kedua tentu ini teknis, dikembalikan saja ke kebijaksanaan panitia atau pengurus masjid, tentu melihat kemaslahatan masyarakat ya, dan kemampuan daripada pengurus masjid. Ini teknis saja, bebas kalau mau bikin seperti itu nggak ada masalah, kalau enggak juga nggak ada masalah. Karena kan kita kadang-kadang juga nggak enak sama orang, dia datang udah malam-malam mungkin baru punya duit ngasih, ya udahlah kita bantu aja. Kalau kita tolak begitu saja kan kasihan dia, ya kan. Jadi kembali saja ke kebijaksanaan panitia gimana ya, kita kasih batas, cuman ada toleransi kan, itu jadi lebih bagus ya. Artinya kalau kita saklek enggak Pak, udah nggak bisa nih Bapak, lebih 1 menit, waduh ya kan. Nah, tentu ini jangan dilakukan. Makanya di briefing saja bagi pengurus, kita ini melayani, gimana kita melayani bisa dengan baik kepada masyarakat kaum muslimin. Itu pertama. Mending kedua, tadi saya sudah sebutkan di pembahasan, kita ada orang ngasih uang, kita terima saja. Apa harus kita beliin beras dan seterusnya? Enggak harus. Yaudah, kita kan amanah, kasihin aja udah berupa uang, itu zakatnya dia ya. Karena dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama, dan perkaranya masing-masing memiliki alasan untuk itu ya. Walaupun kita mungkin lebih kuat, menurut kita enggak harus makanan, ya silakan. Kalau kita berpendapat seperti itu, ya kita bayarnya beras atau makanan. Tapi orang lain kan enggak harus dalam hal ini untuk jadi seperti kita dalam pembahasan dan masalah yang memang di sini diluaskan oleh para ulama dan ranah ijtihad. Jadi kita sebagai yang diberikan amanah wakil, udah salurkan aja sebagaimana adanya. Tinggal uangnya kita bagi-bagi atau kita peruntukkan. Kalau kita mau susah-susah konversi dengan beras, yakin mau kayak gitu, nanti berasnya harus senilai dengan, misalnya ini beras 10.000, kita berinya yang 10.000. Nanti ada yang enggak, saya makannya 15.000, kita harus nyediain juga yang 15.000. Ya kan gitu amanah. Entar kita orang bayar untuk 3,5 liter 10.000, kita beliin yang 15.000, dia kurang. Gimana? Kalau mau capek sih nggak apa-apa,
Kalau saya sih lebih memilih, ya udah kita kan wakil saja, distribusikan saja sebagaimana adanya. Toh orang-orang juga doyan duit, ya seneng kan sama uang juga orang-orang, dan mereka juga wah butuh duit, ya. Nah, jadi dikembalikan saja kepada panitia, gimana bijaknya dalam hal ini, ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.